2 orang saksi. Pengembalian ini juga menunjukkan uang yang digunakan adalah uang negara namun tidak sesuai alokasi anggarannya. Sebab jika menggunakan uang pengumpulan yang ilegal tentu tidak perlu melakukan pengembalian. Kemudian terakhir, urgensi pemblokiran karena masih proses persidangan. Kami sependapat dengan jaksa penuntut umum karena kami memang meminta permohonan buka blokir itu setelah selesai persidangan ini dan dicantumkan dalam putusan. Kemudian kami anggap bacakan halaman 8-9. Kemudian bahwa dalam petitum pembelaan kami pada pokoknya menyatakan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. Setelah kami melakukan meneliti surat tuntutan, kami menemukan barang bukti nomor 886 merupakan sertifikat tanah dari rumah yang ditempati oleh terdakwa dan keluarga di Jakarta. Rumah tersebut berstatus jaminan hak tanggungan, sehingga kami menduga sertifikat tersebut disita dari lembaga perbankan. Namun demikian, kami mohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak perbankan, sebab sampai saat ini kami masih membayar kredit atas rumah tersebut. Untuk tidak mengulang alasan kami mengenai barang bukti, maka dalil yang telah diuraikan di pledoi kami menjadi alasan dalam duplik ini. Sebagai penutup, karena ini adalah kesempatan terakhir kami, izinkanlah kami atas nama penasihat hukum terdakwa Muhammad Hatta, yaitu saya Muhammad Tursal, Muhammad Arsyad, Said Sabik, dan Rahmat Setiawan, mohon maaf kepada majelis hakim jika ada tingkah laku yang tak berkenan selama persidangan. Kepada mitra kami jaksa penuntut umum jika ada lisan dan tulisan kami yang menyakiti rasa. Kepada Bapak Sahrul Yassin Limpo dan kuasa hukumnya, kepada Bapak Kasdi Subagiono dan kuasa hukumnya, jika ada tanya dan canda yang menyinggung sanubari, afwan kasira, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk petitum kami tetap pada pembelaan kami. Demikian duplik ini kami bacakan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Penasihat hukum terdakwa ditandatangani. Silakan. Minta soft copy-nya ya, kalau ada ya, soft copy ya, soft copy ya dari sidang hari ini ya. Baik, saudara bersabar ya, nanti sampai selesai pembacaan Kasdi. Silakan dilanjutkan untuk terdakwa Kasdi Subagiono. Terima kasih Yang Mulia. Duplik tanggapan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum dan pembelaan pribadi terdakwa Kasdi Subagiono. Pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum. Terima kasih juga kami sampaikan atas berjalannya persidangan yang berlangsung sangat baik berkat kesungguhan dan kecakapan ketua majelis hakim yang dibantu oleh para anggota majelis yang dalam memandu dan memimpin jalannya persidangan ini, sehingga sidang ini berjalan dengan lancar dan berkualitas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk membuktikan semua dakwaannya. Kami mengikuti dengan saksama seluruh rangkaian persidangan dan mendengarkan dengan saksama ketika surat dakwaan dan tuntutan dibacakan. Tidak ada kata dan kalimat yang terlewatkan. Kami bisa mengerti kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Keadilan merupakan dasar hukum sebagai perwujudan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam proses peradilan ini, kepentingan terbesar dari terdakwa adalah keadilan. Tanpa keadilan, peradilan kehilangan nilai kemanusiaannya. Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Tidak boleh ada pelanggaran keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia. Keadilan akan terwujud dari rangkaian dakwaan, pembuktian, dan tuntutan jaksa. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Surat tuntutan
bukan hanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan atau terlibat tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Aparat penegak hukum juga dituntut memiliki kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Semua akan dapat terwujud jika mengacu pada pembuktian dan fakta-fakta persidangan secara objektif dan rasional. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang hormati, para hadirin yang kami hormati. Sejak ditahan dan diadili di pengadilan, terdakwa Kasdi Subagiono merasa hampa dan merasa bingung atas tuduhan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena sesungguhnya apa yang dituduhkan pada diri terdakwa hanyalah akibat yang harus ditanggungnya atas sebab yang tidak dilakukannya. Namun semata-mata karena melaksanakan perintah atasan berupa permintaan uang untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang disampaikan salah satunya melalui terdakwa dan diteruskan kepada eselon 1 dan bawahan lainnya di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepada jaksa penuntut umum yang telah menyampaikan tuntutan dan menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, kami selaku penasihat hukum pada dasarnya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Namun demikian, terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Pembelaan yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun oleh kami penasihat hukum bukan untuk melawan atau mematahkan surat tuntutan, melainkan sebagai upaya untuk mencari sebenar-benarnya keadilan dan kebenaran yang hakiki. Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, maka harus dipenuhi dua unsur, yakni adanya unsur actus reus atau unsur esensial dari kejahatan, physical elemen, dan mens rea atau mental elemen, yaitu keadaan sikap batin si terdakwa. Sebagaimana azas hukum kita, actus non facit reum nisi mens sit rea dalam hukum pidana, yang pada pokoknya bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksudnya tidak bersalah. Dalam kaitan ini kita mengenal azas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terdapat kesalahan pada diri terdakwa. Asas ini dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, Greenstraf Sonderschuld. Setelah mencermati secara seksama tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono dan nota pembelaan dari kami penasihat hukumnya yang dinyatakan sebagai satu kesatuan dan tidak dibuat secara terpisah, sebagaimana kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 8 Juli 2024. Maka dengan ini kami sampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum tersebut sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Esensi dan nota pembelaan kami pada dasarnya adalah bahwa perintah permintaan uang dari Syahrul Yassin Limpo kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui Imam Mujahidin Fahmi, Panji Harjanto, Muhammad Hatta, dan Joyce Triatman untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya sudah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan. Hal itu diakui oleh terdakwa sejak dari saat penyidikan hingga penuntutan seperti diungkap terdakwa dalam sidang ini. Hal ini bersesuaian dengan keterangan dari para saksi Momon Rusmono, Maman Suherman, Panji Harjanto, Imam Mujahidin, Ahmad Musafak, Sugeng Priyono, Merdian Trihadi, Ali Jamil Harahap, Sukim Supandi, Nasrullah Makmun, Prihasto Setianto, Suwandi, Andi Nur Alamsyah, Fajri Jufri, Julkipli, dan Joyce Triatman yang lebih dikenal dengan perintah berjenjang. Kedua, bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo kepada terdakwa dan para bawahan di Kementan tersebut dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan. Karena apabila tidak dituruti, maka jabatan terdakwa Kasdi Subagiono dapat terancam, dimutasi, dibebas tugaskan atau bahkan dinonjobkan
sebagaimana dialami oleh para pegawai Kementan lainnya yang merasa terpaksa dan takut karena menteri marah. Sudah pula menjadi fakta hukum bahwa praktek sharing ini sudah diketahui semua orang dan menjadi suatu kebiasaan di Kementan serta bukan rahasia lagi. Semua bagian di Kementan mengetahui bahwa praktek ini sudah terjadi sejak zaman Sekjen Momon Rusmono, yakni pada tahun 2020, atau sejak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2019. Sebagaimana disebutkan para saksi antara lain Isnar Widodo, Merdian Trihadi, Abdul Hafid, Arif Sofyan, Hermanto, Muhammad Soleh Mukhtar, Priasto Setianto, Jufri, Fahri Jufri, dan Dedi Nur Syamsi. Adanya unsur keterpaksaan melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo itulah yang kami maksudkan dalam nota pembelaan kami sebagai hal yang dapat meniadakan unsur kesalahan dalam diri terdakwa Kasdi Subagiono. Bahwa kemudian jaksa penuntut umum dalam repliknya memuat beberapa poin sebagai bahan tanggapannya yang jika diperas menjadi lebih mengerucut, maka kemudian jaksa penuntut umum berpendapat bahwa alasan pembelaan terpaksa yang dialami oleh terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana atau meniadakan pertanggungjawaban pidananya, karena dalam diri terdakwa Kasdi Subagiono ada kesadaran yang diinsyafi bahwa perintah yang dilaksanakannya untuk menuruti perintah permintaan uang dari Syahrul Yassin Limpo tersebut bersifat melawan hukum dan bukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP. Sehingga oleh karenanya terdakwa dipandang sebagai pihak yang turut memuluskan permintaan Syahrul Yassin Limpo sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta. Bahwa padahal awal mula permintaan uang adalah berasal atau diinisiasi oleh Syahrul Yassin Limpo selaku inisiator atau pemberi perintah, sedangkan terdakwa selaku pihak yang diperintah hanya melaksanakan perintah atasan karena terpaksa dan merasa tertekan serta berada dalam kondisi ketakutan dan kekhawatiran bahwa sewaktu-waktu ia dapat dicopot, dimutasi atau dinonjopkan dari jabatannya. Hal ini pernah terjadi pada eselon 1 yang bernama I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, dan Sarwo Edi, serta eselon 2 Ahmad Musapak, Abdul Hafid, dan Gempur Aditya, sehingga adanya unsur keterpaksaan dalam menjalankan perintah Syahrul Yassin Limpo dalam pengumpulan uang atau sharing dirasakan oleh terdakwa Kasdi Subagiono, juga para pejabat eselon 1, eselon 2, kepala badan, dan biro di Kementan. Secara hukum itulah yang dapat meniadakan unsur kesalahan dan dapat dijadikan alasan penghapus pidana sesuai dengan ajas tiada pidana tanpa kesalahan. 2. Tanggapan penasihat hukum atas tanggapan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati, selengkapnya terhadap replik jaksa penuntut umum dapat kami sampaikan duplik sebagai berikut. 1. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan terdakwa Kasdi Subagiono yang meneruskan perintah Syahrul Yassin Limpo, maka tanggapan kami adalah sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa adalah pejabat karir yang sudah meniti karir di Kementan selama 33 tahun. Akan tetapi jabatan sebagai sekjen baru dijabatnya pada tanggal 10 Mei 2021. Sedangkan praktek sharing yang tidak dianggarkan ini sudah terjadi sebelum terdakwa menjadi sekjen, yakni sejak Syahrul Yassin Limpo diangkat menjadi Menteri Pertanian pada tahun 2019. Praktek mana sudah menjadi suatu kebiasaan di Kementan dan melibatkan banyak orang dan bagian di Kementan, sehingga terdakwa Kasdi Subagiono tidak kuasa menolak permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut dan dengan terpaksa melanjutkannya atas perintah atasan. Karena apabila tidak dituruti akan berdampak pada jabatannya seperti yang dialami oleh para pejabat lainnya yang mengalami mutasi dan dipindah tugaskan atau dinonjopkan. Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan ahli Profesor Suparji dalam persidangan ini yang menyatakan antara lain bahwa jika terdapat perintah yang dianggap melanggar undang-undang dan melanggar kewenangan yang dimiliki,
Maka karena yang memiliki inisiasi ada pada yang memerintah, maka tanggung jawab pidana ada pada yang bersangkutan. Bahwa bagi yang melaksanakan perintah tersebut dipertimbangkan alasan penghapus pidananya demi keadilan. Karena sebetulnya yang melaksanakan perintah merupakan bagian dari korban. Bahwa apa yang dilakukan adalah melayani perintah dan tidak didasarkan pada niat jahat, tetapi didasarkan adanya perintah atasan yang berkonsekuensi adanya ancaman. Maka yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak bebas tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa apabila ternyata tidak ada niat jahat dan tidak ada keuntungan yang didapat, maka pertanggungjawaban itu ada pada yang menyuruh melakukan. Bahwa oleh karena itu, meskipun perintah Syahrul Yassin Limpo kepada terdakwa bersifat melawan hukum, karena sumber uang untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya tersebut berasal dari uang non-budgeter, namun adanya keterpaksaan karena menteri marah jika tidak memenuhi permintaan tersebut, bahkan terdakwa dapat dimutasi, dipecat atau dinonjobkan seperti yang terjadi pada Iketut Diar Mita, Sarwo Edi, Ahmad Musapak, Abdul Habib dan Gempur Aditya, sehingga terjadi dilema atau situasi psikologis yang menghantui terdakwa yang karena penuh keterpaksaan adanya ancaman dan kekhawatiran bahwa menteri marah dan sewaktu-waktu dapat mencopot terdakwa dari jabatannya, maka situasi itu menyebabkan terdakwa berada pada situasi yang tidak ada kehendak bebas dan kesadaran yang objektif bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa dengan demikian tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum tersebut beralasan dan dapat diterima. 2. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait bahwa terdakwa adalah pelaku bukan korban dan terdakwa adalah representasi dari Syahrul Yassin Limpo yang turut serta bersama Imam Mujahidin dan Muhammad Hatta untuk menguntungkan Syahrul Yassin Limpo, maka tanggapan kami adalah sebagai berikut. Bahwa tidaklah benar bahwa terdakwa sebagai representasi dari Syahrul Yassin Limpo karena terdakwa menduduki jabatan sekjen murni karena kemampuan, kapasitas, pengalaman dan kecakapan terdakwa sebagai pejabat karir sebagaimana diakui oleh saksi Momon Rusmono, Imam Mujahidin, bahkan oleh saksi mahkota Syahrul Yassin Limpo sendiri mengakui bahwa terdakwa sangat profesional. Representasi yang diartikan sebagai orang kepercayaan atau orang dekat Syahrul Yassin Limpo justru ada pada diri Imam Mujahidin dan Muhammad Hatta yang memang sudah saling kenal dan saling dekat sejak dari Sulawesi Selatan. Bahwa terkait pengumpulan uang untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya tersebut tidak seluruhnya diketahui oleh terdakwa, malahan sangat banyak yang tidak melalui terdakwa. Misalnya pada tahun 2020 Syahrul Yassin Limpo memerintahkan Momon Rusmono untuk keperluan kado ulang tahun jam tangan senilai 14 juta dan jam tangan Go-Shop. Juga ada yang melalui Muhammad Hatta dan Panji Haryanto, serta ada juga yang melalui Imam Mujahidin yang jumlahnya sangat banyak sebagaimana kami sebutkan dalam tabel dalam pledoi pada halaman 53 sampai 61. Bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo kepada Momon Rusmono pada dasarnya adalah sama dengan perintah yang disampaikan kepada terdakwa, baik secara langsung maupun melalui Muhammad Hatta atau Imam Mujahidin, meskipun ada penyebutan di ayun-ayun dalam tanda kutip atau seperti diulur-ulur atas permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Tapi pada kenyataannya Momon Rusmono tetap saja merealisasikan perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut, sehingga tidaklah benar apabila Momon Rusmono disimpulkan sebagai menyadari bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo bersifat melawan hukum, sedangkan terdakwa disebutkan sebagai sebaliknya, bahwa terdakwa yang dikesankan dalam tanda kutip aktif memerintah bawahan untuk memenuhi permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Maka hal itu terjadi karena berpangkal dari sumber desakan yang sama, yakni diperintahkan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Prihasto Setianto, Fajri Jupri, dan Dedi Nur Syamsi yang menyatakan bahwa terdakwa diyakini diperintahkan atasan untuk memenuhi permintaan Syahrul Yassin Limpo. Dengan demikian, tidaklah benar apabila dikesankan bahwa terdakwa yang melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut untuk menunjukkan loyalitas semata-mata untuk mempertahankan jabatan selaku sekjen,
melainkan semata-mata hanya melaksanakan perintah atasan tanpa memikirkan apakah perintah itu berdampak pada terdakwa atau orang lain. Dengan demikian, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum ini beralasan dan sepatutnya diterima. 3. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono yang melaksanakan perintah atasan karena jabatan sekjen yang dirintis sudah lama sehingga sulit baginya mengelak, padahal dapat saja mundur dari jabatannya tersebut. Maka tanggapan kami adalah sebagai berikut. Bahwa dalam perjalanannya perintah permintaan uang Syahrul Yassin Limpo ini sudah menjadi kebiasaan di Kementan. Semua orang sudah mengetahuinya dan semua melaksanakan karena terpaksa dan tidak ada pejabat yang berani menolaknya. Hal itu dialami oleh terdakwa. Selain karena perintah ini sudah berlangsung sejak tahun 2020, sehingga pada saat kesekjenan terdakwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa tidak kuasa juga menolak melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo ini. Karena apabila tidak menurutinya, lagi-lagi maka berdampak pada jabatannya berupa pencopotan, dimutasi, atau dinonjobkan seperti yang terjadi pada Eselon I Ketut Diarmida, Sarwo Edi, Ahmad Musapak, Abdul Hafiz, dan Gempur Aditya. Bahwa secara ideal opsi mundur bagi terdakwa Kasdi Subagiono dapat saja ditempuh. Akan tetapi itulah dilema yang dihadapi oleh terdakwa. Karena terpaksa harus melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo karena takut dimutasi atau dipecat atau dinonjobkan. Sementara ada tanggung jawab yang sangat besar terhadap institusi Kementerian Pertanian untuk melayani kepentingan publik. Mengingat Kementerian Pertanian adalah ujung tombak dalam pengadaan swasembada pangan. Dan Sekjen adalah salah satu jabatan yang strategis dalam rangka pengamanan tersebut. Sehingga dilema itu terus menghantui terdakwa dan dirasakan juga sebagai tekanan fisiologis terus menerus. Bahwa pada akhirnya sekali lagi dilema itu sendiri adalah suatu kondisi fisiologis yang membuat terdakwa pada posisi tertekan secara konstan dan terus menerus. Sehingga kondisi dilematis tersebut sudah merupakan suatu tekanan tersendiri yang terus menghantui terdakwa akibat perintah yang tidak berhenti dari Syahrul Yassin Limpo. Bahwa dunia yang kita hadapi sekarang ini tidaklah dunia yang ideal. Dunia realitas yang kita hadapi sekarang ini sering membuat kita gamang dan anomalis. Terdakwa Kasdi Subagiono yang sudah menitik karir puluhan tahun sehingga mundur dari jabatan dan meninggalkan jabatannya begitu saja bukanlah suatu solusi yang baik dan tidak menyelesaikan masalah, mengingat terdakwa juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sebagai sekjen agar tetap terlaksana dan berjalan baik dalam melayani kepentingan umum dan masyarakat. Dengan demikian, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait hal ini beralasan dan sepatutnya dapat diterima. 4. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono dikatakan sebagai koordinator pengumpulan uang untuk kepentingan atau keperluan Syahrul Yassin Limpo adalah sebagai berikut. Bahwa sekali lagi adanya kesan terdakwa Kasdi Subagiono aktif menagih kepada para eselon 1 atau bawahan. Hal itu terjadi karena adanya desakan dan tekanan dari Syahrul Yassin Limpo sebagaimana dibenarkan oleh para saksi Dedi Nur Samsi dan Prihasto Setianto yang mengaku bahwa terdakwa dipaksa atasan, dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo. Bahwa sedangkan terkait adanya penyampaian terdakwa kepada Momon Rusmono bahwa Syahrul Yassin Limpo memintanya agar tidak usah lagi mendampingi menteri terkait kunjungan ke daerah bencana Pandeglang atas ketiadaan uang bantuan bencana saat itu, tidaklah dapat ditafsirkan sebagai bentuk bahwa terdakwa Kasdi Subagiono sebagai orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Perkebunan hingga menjabat sebagai sekjen. Karena sudah suatu kebiasaan bahwa kunjungan menteri ke daerah bencana biasanya didampingi oleh eselon 1 dan juga sekjen atas kebutuhan. Adapun terdakwa saat itu adalah eselon 1 ikut mendampingi menteri semata-mata karena sudah semacam protap di Kementan untuk mendampingi menteri adalah para eselon 1. Bahwa jikapun belakangan terdakwa menjadi sekjen bukan karena terdakwa Kasdi Subagiono sebagai orang kepercayaan atau karena dianggap sering mendampingi menteri saat itu,
melainkan murni karena kualifikasi terdakwa. Bahkan Momon Rusmono sendiri yang merekomendasikan terdakwa sebagai sekjen. Sehingga jika Momon Rusmono saat itu merasa dikorbankan Syahrul Yassin Limpo dalam tanda kutip atas kedekatannya dengan terdakwa, quote non, mustahil Momon Rusmono merekomendasikan terdakwa Kasdi Subagiono sebagai sekjen atau yang menggantikannya. Mengingat sebenarnya pada saat itu Momon Rusmono sebenarnya sudah memasuki usia pensiun, yang dengan sendirinya tidak cukup membuktikan bahwa pergantian Momon Rusmono sebagai sekjen kepada terdakwa Kasdi Subagiono berkaitan dengan peristiwa Pandeglang. Oleh karena itu, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan hal ini beralasan dan dapat diterima. 5. Tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono tidak pernah mengambil alih tugas sekjen pada saat dijabat oleh Momon Rusmono adalah sebagai berikut. Bahwa soal kedekatan antara terdakwa dan Syahrul Yassin Limpo secara keseluruhan adalah kedekatan karena kedinasan, karena banyak tugas yang diterima oleh terdakwa dari Syahrul Yassin Limpo selaku menteri, sehingga kedekatan kedinasan tersebut memang tidak bisa dihindari. Bahwa akan tetapi jika dikaitkan dengan peristiwa Pandeglang di mana Syahrul Yassin Limpo marah kepada Momon Rusmono karena tidak mempersiapkan uang bantuan bencana, yang mana kemarahan Syahrul Yassin Limpo tersebut disampaikan melalui terdakwa yang pada pokoknya agar Momon Rusmono tidak usah lagi mengikuti kunjungan menteri kecuali atas arahan menteri, maka adanya kesimpulan jaksa penuntut umum yang menyatakan sejak saat itu terdakwa lebih sering mendampingi Syahrul Yassin Limpo meskipun terdakwa masih menjabat Dirjen Perkebunan adalah kesimpulan yang tidak didukung fakta persidangan secara meyakinkan dan umum dan pengadaan, sehingga adanya pembebanan besaran sharing kepada bawahan terjadi atas adanya desakan bawahan kepada terdakwa. Hal itu tidak dibantah oleh saksi Zulkifli dan berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya oleh Biro Umum dan Perawatan Kulit, skincare, pembelian parfum atau biaya operasional istri Limpo kepada biro dimaksud. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Arif Sofian Misdi Subagiono atas praktek sharing yang tidak terjadi pada masa dan dapat diterima. 8. Tanggapan jaksa penuntut umum digunakan untuk membayar jasa penasihat hukum Febri Diansyah, bahwa orang yang berterus terang pertama kali mengungkap praktek sharing, bahwa benar terdakwa Kasdi Subagiono adalah orang yang disuruh Syahrul Yassin Limpo buka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan. Silakan duduk, Pak. Baik ya. Dan perkara saudara terdakwa hari ini dilanjutkan dengan acara penyampaian duplik. Sehat yang mulia. Alhamdulillah ya. Dari tim penasihat hukum terdakwa sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Sudah siap dibacakan? Siap yang mulia. Baik. Gimana untuk duplik dibacakan oleh tim penasihat hukum ya? Siap, kami yang membacakannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 20 dan seterusnya, Syahrul Yassin Limpo. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 20/Pitsus dan seterusnya. Dengan hormat perkenankan kami dari Kantor Hukum Jamaluddin Kudubun dan Partners yang berkedudukan di Gedung Rahindo KUD lantai 1 Jalan Hajat Tuti Alawiyah nomor 1820 dan seterusnya. Pasal 182 ayat 1 KUHP
Maka pada kesempatan hari ini izinkan kami menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan nota pembelaan pledoi kami penasihat hukum terdakwa, bahwa apa yang kami sampaikan dalam nota pembelaan, baik yang diajukan terdakwa sendiri maupun oleh kami penasihat hukum terdakwa serta duplik ini adalah upaya untuk menjelaskan, menyampaikan dan mendudukan kebenaran, bukan pembenaran seperti kata jaksa penuntut umum dalam repliknya, di mana yang kami sampaikan adalah suatu yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu dalam keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti lainnya secara baik dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan kami, baik pada poin analisis hukum maupun pada poin analisis yuridis, dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan, agar terang benderang dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada nota pembelaan atau pledoi yang telah kami sampaikan, yang telah kami sampaikan dan kami uraikan secara jelas dan tuntas. Dan duplik ini adalah bagian untuk mempertegas kembali nota pembelaan atau pledoi pribadi terdakwa dan nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari duplik ini. Maka dengan duplik ini kami akan sampaikan beberapa hal untuk menanggapi replik jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang kami banggakan, rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, serta persidangan yang kami muliakan. Sebelum duplik ini kami mulai sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kami penasihat hukum terdakwa bisa membacakan dan menyampaikan duplik yang merupakan penegasan atas nota Kupang Kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan, katanya pejuang dan pahlawan, dengar tuntutan nangis sesungguhkan. Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata segala kebesaran dan kekuatan itu. Lalu mengapa kita harus berhenti mengeluarkan air mata jika itu adalah kesempatan terbaik untuk menyentuh jiwa dan nurani kita? Bahkan tokoh besar seperti Umar bin Khattab yang iblis pun takut padanya tak segan-segan menangis bercucuran air mata. Bahwa dan jika kita tidak terharu atas tangis terdakwa yang jujur disampaikan terdakwa tanpa rekayasa, karena benar-benar merasa dizolimi dan tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, serta tidak terharu atas tangis keluarga, tangis ibu terdakwa dan pengunjung sidang, bahkan kami penasihat hukum terdakwa, maka perlu dipertanyakan tentang nurani kita semua. Bahwa khusus terhadap pernyataan jaksa penuntut umum sebagai dasar dalam perkara aquo oleh kami penasihat hukum terdakwa dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum dalam fakta persidangan tidak dapat sama sekali membuktikan dakwaannya. Dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kami penasihat hukum terdakwa ingin mengingatkan kembali dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut. Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia sekira awal tahun 2020 bertempat di ruang Menteri Pertanian lantai 2 di kantor Kementerian RI Jalan Harsono RM3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa mengumpulkan dan memerintahkan Imam Mujahidin Fahmid
Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia Bidang Kebijakan, Kasdi Subagiono, Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2020, Muhammad Hatta dan Panji Haryanto, ajudan terdakwa, untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa. Terdakwa juga menyampaikan adanya jatah 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat direktorat dan badan pada Kementerian RI, Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa apabila para pejabat eselon 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindah tugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam fakta persidangan, sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan dan telah kami jelaskan sebelumnya, jaksa penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa saksi Imam Mujahidin Fahmi, saksi Muhammad Hatta, saksi Kasdi Subagiono menyampaikan keterangannya dalam persidangan dan telah disumpah menerangkan tidak pernah ada pertemuan tersebut dan tidak pernah ada perintah terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang patungan sharing dari eselon 1. Bahkan saksi Panji Haryanto dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah membantah dakwaan jaksa penuntut umum, di mana dalam keterangannya Panji menjelaskan dirinya tidak ikut dalam pertemuan dan hanya mendengar dari luar, sehingga keterangan Panji Haryanto sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan. Bahwa terkait keterangan Panji Haryanto dalam fakta persidangan sangat tidak masuk akal atau tidak logis, karena berdasarkan fakta persidangan, sekali lagi, saksi Imran Mujahidin, Imam Mujahidin, saksi Muhammad Hatta dan saksi Kasdi Subagiono telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan membantah jika pernah ada pertemuan khusus yang diinisiasi oleh terdakwa tentang perintah untuk mengumpulkan uang patungan sharing dari eselon 1 di lingkungan Kementan RI. Jika yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah keterangan Panji Haryanto, dalam keterangannya di bawah sumpah telah membantah dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan jika dirinya tidak ikut pertemuan dan hanya berada di luar. Keterangan saksi Panji yang berubah-ubah saat BAP dan berbeda saat persidangan sudah sepatutnya menurut hukum dikesampingkan. Atau mungkin yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah keterangan para saksi eselon 1 lainnya yang hanya mendengar dari saksi Imam Mujahidin, saksi Muhammad Hatta, saksi Kasdi Subagiono dan Panji Haryanto. Telah diklarifikasi oleh para saksi tersebut jika terdakwa tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing. Rangkaian jawab-menjawab dalam persidangan atas perkara ini melalui duplik yang mempertegas nota pembelaan pribadi terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjelaskan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai bantahan atas dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Kami hanya ingin mempertegas lagi beberapa poin penting yang terungkap sebagai fakta persidangan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa terbukti tidak pernah memerintahkan, mengelola ataupun menerima secara langsung segala macam uang yang diistilahkan sebagai dana sharing tersebut. Kedua, bahwa terdakwa tidak pernah mengatur segala macam dana operasional yang diperuntukkan bagi perjalanan ataupun kegiatan dinas, baik di dalam ataupun di luar negeri, baik diperoleh maupun penggunaannya. Karena itu bukan tugas terdakwa, melainkan terdakwa hanya mengikuti semua arahan dari pejabat yang bertugas mengatur persiapan dan segala fasilitas yang telah disiapkan untuk itu. 3. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima honor dan uang perjalanan yang jumlahnya normatif, bahkan jika dibandingkan dengan fasilitas instansi lain, maka yang diterima terdakwa padahal ia selaku menteri jumlahnya masih jauh lebih kecil. Misalnya seorang pejabat setingkat direktur di BUMN, honor dan uang perjalanannya kurang lebih 300 juta jika melakukan perjalanan ke luar negeri. 4. Bahwa mengenai uang yang diperoleh dalam penggeledahan rumah dinas di Jalan Widya Chandra, perlu kami jelaskan
bahwa uang-uang tersebut merupakan pendapatan terdakwa di luar gaji yang dikumpulkan sejak terdakwa menjadi bupati, wakil gubernur, dan berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan jika uang-uang tersebut berasal dari hasil kejahatan dan atau tindak pidana. Bahkan uang $30 yang diberikan oleh saksi Kasdi juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum jika berasal dari hasil kejahatan dan atau tindak pidana, karena saksi Kasdi dalam keterangannya membenarkan yang disampaikan terdakwa jika uang tersebut adalah sah dan telah dipertanggungjawabkan. 5. Bahwa pengaturan dan pengelolaan honor uang perjalanan dilakukan oleh Sekjen dan Eselon 1 ke bawah, serta terbukti tidak pernah sekalipun dicampuri oleh terdakwa. Bahkan jika diserahkan kepada terdakwa, selalu ia bertanya, apakah ini dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan? Yang selalu dijawab, semua sudah dipertanggungjawabkan dan memang merupakan hak terdakwa selaku menteri. 6. Bahwa kondisi yang patut untuk dicermati pada saat itu ialah kondisi darurat COVID-19, El Nino, dan wabah penyakit mulut dan kuku hewan, sehingga banyak langkah dan kegiatan yang terselenggara dalam kondisi extraordinary yang semuanya dilakukan by program oleh Eselon 1 terkait. Segala dana dan biaya program tersebut tidak pernah diatur ataupun melalui terdakwa. Karena itu adalah teknik operasional yang seharusnya memang dijalankan oleh pejabat di bawah menteri. Mengatasi kekeliruan dalam perolehan dakwa di depan persidangan, telah terbukti bahwa semua permintaan atau pemberian yang mengatasnamakan terdakwa atau keluarganya selalu dengan adanya maksud dari pejabat yang memberi, yaitu untuk mempertahankan jabatannya atau berharap naik jabatan, sekalipun pemberian itu tidak pernah diminta dan dikonfirmasi sebelumnya kepada terdakwa. 9. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya kami menyatakan bertetap pada nota pembelaan pledoi yang telah kami ajukan dan bacakan pada persidangan sebelumnya. Izin selanjutnya di akhir Bang. Satu kesatuan dengan nota pembelaan pribadi terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana, sehingga kebenaran dan keadilan dalam perkara akuo dapat ditemukan melalui putusan Majelis Hakim yang mulia. Selanjutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Untuk menutup duplik ini, jika masih terdapat keraguan Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini, izinkan selaku penasihat hukum terdakwa mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya menghukum dalam keraguan adalah dosa. Dan di dunia ini hukum juga dikenal dalam keadaan in dubio pro reo, adalah jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Kami menyadari bahwa kini suatu tanggung jawab yang amat berat berada di hadapan Majelis Hakim yang mulia, di mana penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan seluruh pihak menunggu putusan yang akan dijatuhkan. Semua hanya bisa berharap semoga putusan tersebut merupakan putusan yang adil dan objektif, sebagaimana dikatakan oleh Sumarno P. Budianto, salah satu kekuasaan tertinggi yang dipercayakan Tuhan kepada seorang manusia adalah kekuasaan hakim. Sehingga seharusnya hakim sadar bahwa ia sedang melaksanakan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, kami senantiasa menjadikan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menitipkan kekuasaannya. Semoga majelis hakim yang mulia dalam perkara ini memberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Saya berharap agar dalam perkara ini kemandirian lembaga peradilan masih berada di atas kepentingan segalanya. Kepentingan jabatan, kepentingan institusi, dan pencitraan semata. Demikian duplik ini kami sampaikan menjadi kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Atas perkenan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Menutup duplik ini, izinkan kami dari penasihat hukum menyampaikan firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahwa kami memohon sebelum pada putusan perkara akuo, kami ingin menyampaikan agar majelis hakim kiranya fokus pada keadilan dan kebenaran yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini, serta berani memutuskan kebenaran sebagaimana atas hukum Fiat Justitia Rod Qualio. Hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Hormat kami tim penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo, Haji Jamaluddin Kudubun, SH, dan seterusnya sampai pada Luisu Tahir, SH, ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.